Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali ya berjumpa dengan saya Beni Ismail. Tentunya masih dalam ruang lingkup perihal mata pelajaran produktif teknik logistik khususnya kelas 11. Di hari ini berarti di jam selanjutnya tadi sebelum dan ya memang sebelumnya pun saya sudah hadir untuk menjelaskan perihal mata pelajaran PDAG, kemudian dilanjut oleh Pak Gali, dan sekarang saya hadir kembali di hari ini tepat di tanggal 10 Agustus 2020. Namun berbeda pembahasan dari materi yang pertama dengan muka yang sama ya. Tadi PDAG, untuk kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran logistik multimoda. Minggu kemarin kita sudah membahas ya di pertemuan yang pertama untuk membahas materi tentang transportasi multimoda. Jadi mengulas atau mengingatkan kembali untuk transportasi multimoda itu, jadi angkutan yang memang di situ adalah angkutan yang digunakan dalam proses pengiriman ekspor itu menggunakan lebih dari satu angkutan, namun dibuat dalam satu dokumen dan satu perusahaan. Nah, untuk kali ini kita beda pembahasan ya. Kemarin tentang logistik multimoda, kalau sekarang tentang kepabeanan. Dulu pas kontrak pembelajaran ada pertanyaan, apa sih kepabeanan, Pak? Nah, mungkin terasa asing atau terdengar asing ya, atau bahkan baru mendengar, Pak, istilah atau nama atau kata kepabeanan. Sebenarnya apa sih itu kepabeanan? Nah, jadi kalau bahasa simpelnya atau bahasa mudahnya lah ya, sederhananya, itu nanti itu akan mengupas tuntas atau membahas tentang bea cukai. Paham dong masalah bea cukai atau sudah familiar tentang nama bea cukai? Atau berbicara tentang perpajakan. Jadi apa saja sih yang berhubungan dengan kepabeanan? Ya itulah nanti akan berhubungan dengan masalah bea cukai. Kemudian atau kata lainnya itu perpajakan. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas dasar-dasarnya terlebih dahulu perihal kepabeanan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengantar kepabeanan di bidang impor. Nah, jadi ini kalau berbicara tentang kepabeanan itu pasti berbicara tentang impor. Ya, jadi proses impor di kepabeanan seperti apa akan kita bahas di mata pelajaran logistik multimoda ini. Tentunya panjang sekali, tentunya banyak sekali pembahasan tentang kepabeanan di kelas 11 ini. Jadi nanti berkesinambungan sesuai dengan kompetensi dasarnya. Nah, untuk yang pertama itu pengantar kepabeanan di bidang impor. Nah, siapa sih sebenarnya yang melaksanakan atau yang bertugas atau siapa sih sebenarnya yang memang mengelola, yang benar-benar bertindak dalam proses kepabeanan? Nah, inilah yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, jadi ini adalah memang diatur oleh kepemerintahan atau diatur oleh kementerian yang ada di Indonesia yang dikatakan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau kalau disingkat itu menjadi DJBC. Nah, itu adalah orang yang berperan atau instansi yang berperan untuk proses kepabeanan, dan yang mengurus, yang mengatur regulasi undang-undangnya dia adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke, sebenarnya fungsi dari DJBC itu apa sih? Atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, jadi fungsi penerapan atau implementasi DJBC itu ada 4 poin. Ya, 4 poin atau poin yang utamanya, sentralnya itu ada servis dan fasilitas. Jadi ada perihal
Servis itu ya kayak semacam keamanannya, kemudian prosesnya seperti apa, rule-nya seperti apa, itu dibuat oleh DJBC. Nah, kemudian fasilitasnya pun itu disediakan oleh DJBC. Kemudian controllingnya, pengawasannya itu masih diawasi oleh DJBC. Nah, dari ketiga poin tersebut, mulai dari servis, fasilitas, kemudian kontrol, ada fungsi yang diambil 4 kategori besar. Apa saja 4 kategori besar fungsi dari penerapan atau fungsi khusus dari DJBC? Itu yang pertama adalah revenue collector. Apa itu RC? Jadi revenue collector itu adalah mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk, kemudian PDRI dan cukai. Itu yang pertama, revenue collector. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah trade facilitator. Memberikan fasilitas perdagangan sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi dan dapat menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Nah, itu yang kedua fungsinya. Yang ketiga itu adalah industrial assistant. Jadi memberikan dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetensi dalam pasar internasional. Itu yang ketiga, fungsi penerapan dari DJBC. Nah, yang terakhir fungsinya itu adalah community protection. Melindungi masyarakat dari masuknya barang yang dilarang ataupun dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas. Nah, itu keempat garis besar fungsi dari implementasi DJBC. Paham ya? Paham lah. Oke, lanjut. Itu tentang dasar hukum dari kepabeanan. Ada 3 dasar hukum yang mengatur perihal kepabeanan. Apa saja, Pak? Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Jadi sejak tahun 1995 ini dasar hukumnya sudah ditetapkan. Regulasinya sudah dibuat. Tentang apa? Ya ini, tentang kepabeanan. Sebagaimana telah diubah, namun pada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Ini ada revisinya ya. Jadi diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Dasar hukum yang kedua itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144 garis miring PMK titik 04 garis miring 2007. Itu tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai. Nah, yang ketiga itu adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42 garis miring BC garis miring 2008 tentang petunjuk pengeluaran barang impor untuk dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08 garis miring BC garis miring 2019. Nah, itu ketiga dasar hukum yang memang mengatur regulasi tentang kepabeanan. Nah, barulah kita ke arti atau pengertian kepabeanan. Apa itu kepabeanan? Jadi segala sesuatu yang berhubungan. 1. Tentang pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Nanti akan dibahas tentang daerah pabean. Mana aja sih daerah yang memang termasuk ke dalam kepabeanan. Nah, yang kedua, ini yang berhubungan dengan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Itu nanti akan dibahas juga di KD selanjutnya. Kompetensi dasar selanjutnya itu akan membahas tentang bagaimana sih cara perhitungan bea masuk, kemudian bea keluarnya itu akan dihitung. Ya, jadi bea masuk itu adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor. Nah, jadi nanti ada hitung-hitungannya. Ya. Kemudian di sini ada bea keluarnya. Apa itu bea keluar? Jadi pungutan negara berdasarkan
undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Nah, kalau bea masuk itu yang berhubungan dengan barang impor, kalau barang keluar itu yang berhubungan dengan barang ekspor. Itu ya, paham secara singkat tentang pengertian kepabeanan. Nah, selanjutnya di sini pengertian impor sudah familiar ya, nama impor mungkin di kalian. Jadi impor itu adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean. Ini kalau berbicara tentang kepabeanan. Tapi kalau secara umum itu impor, pengertian dari impor itu adalah masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu untuk pengertian impor di proses kepabeanan. Jadi barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean itu diperlukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Nah, untuk penjelasannya, jadi ketentuan ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean yang menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk, serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Nah, itu sekilas tentang pengertian impor. Nah, di sini selanjutnya ada pengertian daerah pabean. Jadi daerah pabean itu artinya adalah wilayah, ya, wilayah atau lokasi ataupun tempat yang berada di Republik Indonesia yang meliputi ada wilayah darat, kemudian perairan, dan ruang udara di atasnya. Serta ada tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Nah, ini yang termasuk JEE. Nah, ini yang termasuk JEE ya, zona ekonomi eksklusif. Kemudian di sini ada yang namanya landasan kontinen. Ya, apa itu landasan kontinennya? Ini di sini nih lokasinya ya, tempat tertentu. Nah, ini kemudian ada batasnya juga di sini. Nah, ini semuanya yang sudah dibuatkan ini adalah batasan-batasan yang memang sudah disepakati oleh berbagai negara ya. Khususnya ini yang sudah disepakati di Indonesia. Sudah ada batasan-batasannya ya. Nah, itu pengertian tentang daerah pabean. Nah, selain dari daerah pabean, di sini ada kawasan pabean juga. Ya, apa sih itu kawasan pabean? Jadi kawasan pabean itu adalah kawasan dengan batasan-batasan tertentu di pelabuhan laut, kemudian bandar udara atau tempat lain yang sudah ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Batasannya mana? Nah, ini nih ya, sudah ditentukan batasan-batasannya. Sudah dibuat ini batasan-batasannya. Ya, jadi nanti tinggal dilihat saja. Nah, ini untuk bandar udara. Ini terletak di kepulauan yang sebelah kiri di peta itu kepulauan apa? Nah, ini ya, Sulawesi. Nah, kemudian ini ada tempat lain ya, ini di daerah Kalimantan. Kemudian ini di Pulau Jawa. Pulau Jawa apa? Pelabuhan laut. Nah, di sini ada juga yang namanya TPS. TPS bukan tempat pemungutan suara ya, kalau di kepabeanan. Tapi untuk di kepabeanan, TPS itu kepanjangan dari tempat penimbunan sementara. Apa itu tempat penimbunan sementara? Jadi ini adalah dalam bentuk bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang. Barang apa? Ya barang sementara untuk menunggu pemuatan atau pengeluaran. Jadi sebelum dimuat atau sebelum dikeluarkan, itu barang-barang itu ada di TPS. Nanti diperiksa di TPS barang-barangnya. Ya, bagaimana cara pemeriksaannya? Nanti akan ada kriteria khusus atau ada lartasnya, larangan dan pembatasan. Itu berada di TPS ya. Nah, ini adalah pengeluaran barang impor dari kawasan pabean. Misalkan ini dari TPS ya.
kemudian dikirim ke diekspor kembali ya dari BC 1.1. Kemudian dari TPS BC 2.0 impor untuk dipakai, kemudian impor sementara. Setelah itu ditimbun ya di TPB, kemudian ada tempat penimbunan berikat. TPB itu adalah tempat penimbunan berikat ya. Ada KB, GB, ETB, ada TBB ya. Kemudian di sini ada kawasan pabean di pelabuhan, tujuan akhir, kemudian pengangkutan barang. Ini adalah siklus proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean. Nah, ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat bea dan cukai. Jadi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Nah, ini tadi sudah disinggung ya. Jadi ada ketentuan, larangan atau pembatasan atau lartas ya. Nah, ini ada 4 poin. Jadi implementasi ketentuan lartas oleh DJBC itu didasarkan pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan. Nomor berapa? Nomor 161 garis miring PMK titik 04 garis miring 2007. Itu tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan atau pembatasan, yang intinya bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknik atau teknis yang menetapkan peraturan larangan dan atau pembatasan atas impor dan ekspor itu wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan. Untuk peraturannya pun sudah ada ya, banyak sekali. Kalau dibahas ini nggak bakalan cukup 3 rebo ya. Banyak banget ini kalau masalah peraturan-peraturan kepabeanan. Ini saya sudah punya soft filenya, nanti kalau sekiranya minat bisa kalian unduh ya. Ini tentang Kementerian Keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini semuanya sudah ada, sudah banyak ya. Kemudian ketentuan larangan atau lartas apalagi yang dibahas itu dengan menyampaikan peraturan lartas kepada Menteri Keuangan dalam hal barang yang diimpor, itu termasuk dalam daftar barang yang dilarang dan atau dibatasi. Kemudian DJBC akan mempersyaratkan izin atau persetujuan impor dari instansi yang berwenang sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pabean. Nah, sebaliknya, apabila terdapat ketentuan peraturan terkait impor yang tidak disampaikan kepada Menke atau Menteri Keuangan, maka DJBC tidak boleh mempersyaratkannya. Contoh, persetujuan impor, kemudian NPIK, kemudian surat pendaftaran barang, dan laporan surveyor. Nah, itu perihal ketentuan lartas. Nah, selanjutnya apa? Implementasi atau penerapan ketentuan lartas. Nah, jadi saat ini penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor atau dilakukan melalui Indonesia National Single Windows atau INSW. Nah, portal INSW itu adalah acuan utama atau single reference dalam pelaksanaan ekspor dan impor yang berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan Presiden itu nomor 10 tahun 2008 tentang penggunaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 35 tahun 2013. Itu perihal implementasi ketentuan lartas. Nah, ini gambaran proses impor secara elektronik ya, kita perbesar ya gambarnya. Ini prosesnya ya, mulai dari awalnya itu di sini ya, dari bank, kemudian bisa importir, PPJK, kemudian ada PIB, ada portalnya, lumayan rumit ya kalau berbicara tentang kepabeanan. Nah, ini sistem komputernya ya, ini sudah terkonsep, ada softwarenya.
di pemeriksaan fisik di gudang impor. Oke, itu tentang gambaran proses impor secara elektronik. Oke, cukup ya. Ini saya sadur materinya langsung dari Kementerian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, jadi langsung sumbernya dari kementerian, dari pemerintah. Oke, cukup untuk pengantar perihal kepabeanan. Nanti minggu selanjutnya akan dikupas lebih dalam lagi, lebih teknisnya seperti apa, itu akan lebih terperinci lagi. Sumbernya masih sama, saya mendownload di internet langsung dari Kementerian Keuangan yang sudah memang di-share di Google. Jadi kalau kalian memang butuh referensi, itu bisa langsung dicari di Google perihal kepabeanan. Kalau mencari buku masalah perihal kepabeanan, itu cukup mahal harganya dan tebal juga ya. Tapi kalau dari kementerian ini sudah dalam bentuk soft file, baik itu PDF ataupun PowerPoint ya. Nanti juga akan saya coba bagikan atau di-share ya. Cukup. Masih sering saya mengingatkan untuk absen itu 2 kali di kolom komentar di YouTube, di link khusus saya ya, nanti dikirim linknya. Silakan untuk absen di situ di link komentar, dan satu lagi absennya itu di Google Form ya. Jadi jangan lupa absen, itu ngaruh buat penilaian. Karena absensi berapa persen? 30% untuk penilaian dari saya ya. Jadi buat kalian jangan lupa absen. Oke, saya cukupkan saja untuk penyampaian materinya. Mudah-mudahan selalu menambah wawasan buat kalian, selalu bertambah ilmu kalian perihal khususnya di keilmuan teknik logistik. Jangan lupa ketika kalian sudah mendapatkan ilmu, itu sampaikan ke orang lain walau 1 ayat. Jadi transfer ilmu ya, salah satu pahala jariah yang paling murah, yang paling gampang itu adalah transfer ilmu ya. Jadi di sini memang ilmu MLM itu dipergunakan ya. Buat kalian yang memang sudah bermain di ilmu MLM, itu ketika kita membahas apapun itu ya tentang ilmu, jadi harus kalian sampaikan ke orang lain, harus berbagi ilmu, karena di situ ketika orang lain menyampaikan ke orang lain pun itu kalian akan mendapatkan pahala ya. Jadi sampaikanlah ilmu yang sudah kalian dapatkan, baik itu ilmu tentang yang berhubungan sekolah ya ataupun ilmu keagamaan. Ketika kalian sudah mendapatkan satu kata atau satu kalimat, sampaikan lagi ke orang lain. Jadi secara tidak langsung nanti kalian pun akan mendapatkan pahala. Seperti itu ya. Oke, masih topiknya tentang pandemi COVID-19 ya. Jadi harus saya harus ada pembahasannya. Di sela-sela pembahasan ini harus ada pembahasan tentang COVID-19. Jadi cara menyikapi ataupun cara kita bergaul di era COVID-19 ini, di new normal, itu memang harus benar-benar kita mentaati protokol COVID-19. Kemarin pun yang masih terbaru, Bandung yang tadinya sudah termasuk zona hijau, kini sekarang kembali ke zona yang memang gawat ya. Ada penemuan-penemuan oleh tim-tim khusus dari tim-tim yang memang mengurusi perihal COVID-19, itu ada kasus terbaru lagi. Jadi tetap santuy ya, jangan terlalu panik sih sebenarnya mah dalam menghadapinya. Namun kita tetap taat, bebas tapi taat peraturan. Seperti itu ya. Bebas tapi taat peraturan. Maksudnya gimana Pak? Bebas tapi taat peraturan. Iya, kalian bebas, terserah di era new normal ini kalian mau melangkah kemana saja, mau main kemana saja, tapi gunakan protokol kesehatan. Pergunakan yang namanya masker, kemudian ketika memang berbicara dengan orang yang baru ketemu, itu jangan terlalu dekat, jadi ada jarak ya, supaya virusnya tidak tertular
atau kalian tidak terdampak oleh virus COVID-19 tersebut. Ya, tetap satu pesan saya tadi yang di awal, sampaikan ilmu yang kalian dapat walau satu ayat, meski sekarang keadaannya di new normal, terus perbanyak yang namanya ilmu. Yang kedua, itu adalah bebas tapi taat peraturan. Ya, khususnya sekarang di pandemi COVID-19. Sebenarnya dimanapun kalian harus bisa menguasai sih yang namanya kalimat bebas tapi taat aturan gitu ya. Di sekolahan kalian bebas mau jalan ke kantin, mau gimana gitu ya. Tapi tetap semua instansi, di semua kawasan, di semua tempat itu pasti ada aturannya. Kalian main ke rumah temen pun itu pasti ada peraturannya. Ya, minimal ketika kalian datang ke rumah teman kalian itu harus beradab, harus ada sopan santun. Nah, itu adalah salah satu peraturan, ya. Jadi, sampaikan walau satu ayat, bebas tapi taat aturan. Oke, cukup ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Mudah-mudahan terus menambah semangat kalian, terus berkobar semangat 45-nya ya, untuk menjadi peserta didik yang benar-benar cerdas dan mampu menjadi orang cerdas di bangsa Indonesia ini ya, di Republik Indonesia ini. Oke, sehat dan sukses selamanya buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.